Banyak orang tua yang salah kaprah. Dia selalu menganggap anaknya bodoh, anaknya tidak pintar, anaknya belum pintar. Ternyata itu salah. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yono Bintang. Anda orang tua, Anda akan menjadi orang tua, harus cermat dulu bagaimana berperan sebagai orang tua. Karena orang tua itu kadang salah menangani anaknya sehingga anaknya tidak bisa maksimal karena kepandaiannya tertutup, kecerdasannya tertutup. Nah, berikut beberapa pedoman untuk menguatkan anak kita supaya pintar, cerdas. Dan semua ingin anaknya cerdas, tapi keinginan itu ditutup oleh perlakuan yang tidak cerdas. Perlakuan itu orang tua sendiri yang menjalankannya. Mau tahu contoh, orang tua mengatakan, belajar nak, biar pintar. Salah, seharusnya belajar nak, biar tambah pintar. Biar pintar itu artinya sebelumnya bodoh. Tetapi kalau biar tambah pintar, sebelumnya pintar, menjadi lebih pintar. Jadi dengan kata tambah itu saja sudah maknanya berbeda. Nah, yang pertama, semua anak itu dilahirkan dalam keadaan cerdas. Kok bisa, Pak? Ya, satu, semua anak itu dilahirkan dalam keadaan cerdas. Mengapa? Karena dia punya tangan, punya mata, punya telinga, punya kaki, dan dia mampu menggunakan tangannya, meraih tangan ibunya, meraih mainan, melihat sesuatu, dan dia bisa menangis. Menangis itu kan integrasi antara mata, hati, dan perasaan. Artinya anak Anda itu cerdas. Nah, tinggal bagaimana menumbuh kembangkan kecerdasan itu menjadi lebih baik. Yang kedua, anak itu berproses. Bukan sesuatu yang berhenti, lalu kita pacu, tidak. Dia itu berproses. Sejalan dengan waktu, sejalan dengan hari, sejalan dengan bulan dan tahun. Jadi anak itu selalu berproses. Jadi berpikirnya jangan, kamu harus ini, tidak. Harusnya itu punya proses. Naik sepeda saja, belajar sepeda. Hari ini berbeda dengan besok, berbeda dengan lusa. Hari ini bisa jadi dia hanya menuntun sepeda. Tetapi besok dia baru bisa menaiki tapi masih goyang-goyang begitu. Nah, seminggu kemudian dia sudah mulai lancar. Sebulan, setahun kemudian dia sudah mampu ngebut. Artinya anak dalam keadaan berproses. Yang ketiga, anak adalah anak, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Artinya anak itu ya anak yang masih butuh perhatian, masih butuh pertumbuhan. Jadi jangan dianggap sebagai orang dewasa. Menggang sapu salah, dimarahi. Melepas sepatu salah, dimarahi. Ya, itu kan dalam proses. Jadi orang tua harus melihat itu sebagai anak. Dan Anda dulu juga seperti itu. Jadi anak adalah anak, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Yang keempat, anak tumbuh dari lingkungannya. Jadi tidak bisa anak Anda biar cerdas, tumbuh hanya di rumah saja, tidak bisa. Percayalah bahwa lingkungan itu punya pengaruh kuat. Bagaimana dia melihat semut, bagaimana dia melihat tumbuhan, bagaimana dia bersahabat, bagaimana dia berteman, bagaimana dia mengolah bahasanya dengan teman lain. Dan kecerdasan itu terbangun dengan lingkungannya. Jadi jangan pisahkan anak Anda dengan lingkungan. Begitu ya. Nah, yang kelima, anak itu punya multi kecerdasan. Anak itu punya multi kecerdasan yang
terus tumbuh dan berkembang. Anak itu punya kecerdasan musik, contohnya ketika kecil ya, bayi, kita setelkan musik, dia goyang-goyang, artinya dia punya kecerdasan musikal. Anak itu punya kecerdasan spasial. Ketika dia kena panas, lalu dia berlindung, artinya dia sudah tahu tentang posisi tempat. Berarti dia cerdas spasial. Anak itu bisa ngitung, dihitung sepatunya, kok baru satu pasang, dia minta lagi, minta belikan sepatu lagi supaya 2 pasang. Itu artinya cerdas matematis. Seterusnya, dia punya kecerdasan bahasa. Nah, multi kecerdasan ini jangan dihalangi hanya karena satu sektor. Anak dipaksa harus bisa matematika, tidak boleh bermain, harus mengerjakan PR, harus ini, tidak. Ketika semasa kecil anak diberi kesempatan untuk 8 kecerdasan itu, ya, kecerdasan bahasa, musikal, intrapersonal, antarpersonal, spasial, dan seterusnya sampai 8, itu harus diberi ruang pada anak. Ya, yang keenam, ketika kecil anak itu tumbuh dan berkembang untuk menguatkan alat inderanya. Jadi alat inderanya tumbuh dan berkembang. Jadi ketika masih kecil bayi, jangan berpikiran anak kita supaya punya pengalaman tentang gunung, tidak. Dia akan lupa. Supaya anak kita punya pengalaman ada di alun-alun, lupa. Nanti ketika dewasa dia lupa. Bagi anak, pergi rekreasi itu hanya untuk menguatkan mata, menguatkan tangan, menguatkan telinga. Semakin anak sering diajak berpergian, semakin kuat mata, semakin kuat telinga, dan itu kelak akan menjadi fondasi bagi anak-anak. Nah, yang ke-7, anak menjumpai banyak guru. Jadi, jangan dikekang anak untuk belajar ke bapaknya, ke gurunya, ke nenek, ke kakek, ke paman. Yang penting, guru-guru itu harus yang bagus, pilih yang bagus. Jadi jangan dicegah anak ketika dia bersengkrama dengan pamannya, dengan kakaknya. Itu dalam rangka belajar. Ya, jadi jangan khawatir, anak Anda itu cerdas dan kecerdasannya perlu terus ditumbuhkan dan kembangkan. Jangan bentak, jangan marah, apalagi menyakiti. Sebab kalau sudah kadung disakiti, kadung dihina, kadung dimarahi oleh orang tuanya, dia akan nutup pengalaman barunya dan dia malas berbuat karena takut dimarahi lagi, malas melakukan karena takut dipukul lagi. Berat menjadi orang tua tapi asik. Bisa ya? Salam kaya Nobita. Audio Jungle. Audio Jungle.